Halo semuanya, sahabat-sahabatku, jumpa lagi di Omah Simbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah teman-teman, kali ini nanti aku akan mengedukasi tanaman, sekaligus juga mau ngobrol-ngobrol dengan Pak suami ya, mumpung dia di rumah karena biasanya agak sibuk, kadang-kadang juga keluar kota lah. Ini mumpung ada waktu longgar, mumpung di rumah, nanti akan aku ajak ngobrol seru dan insya Allah juga ada manfaatnya untuk kita semua ya. Pokoknya yang mau tahu, yang mau tambah ilmu, ikutin terus obrolan aku hari ini, tonton videonya sampai habis, jangan skip ya. Oke, yuk langsung aja ikutin aku ya. Hei Pak, aku lihat tadi kamu lagi nyusin kucing ya, anak kucing. Lihat gimana kabarnya? Tuh. Ya habis disusuin sih alhamdulillah masih sehat-sehat aja. Oh iya, terus pada tidur ya? Biasa kucing kalau habis nyusu kan tidur. Oh lah iya. Dari mana nih? Iya tadi aku habis jalan-jalan ya, aku bawa oleh-oleh loh Pak. Ini ada wingko, babat. Waduh. Sama ini juga ada bolu merah atau bolu susu red velvet. Mantap noh. Iya dong, enak dong. Coba cicipin. Ya. Aku mau buka dulu bolunya. Emang tuh si kucing tadi nggak ada induknya atau apa? Enggak kan, itu buangan. Oh alah. Kan kucing dibuang orang. Oh gitu, jadi anaknya itu dibuang gitu. Iya ya biasa orang suka kucing tuh kadang cuma suka miara doang, begitu beranak anaknya pada dibuang. Oh. Jadi nggak tahu kalau resikonya melihara itu harus merawat juga. Ya misalkan melihara cewek kucingnya ya di steril. Ya, biar nggak beranak. Biar nggak beranak, jadi nggak resiko. Gimana tuh kemarin kabar tanamanmu yang murbei layu itu? Oh sehat? Itu ya sehat dong, itu udah mulai tumbuh daun-daun baru, itu menyenangkan banget itu ke aku. Oh udah ini udah mulai tumbuh ya? Ya karena kan kemarin aku kasih abu bakar ya, karena hebat banget ya si abu itu. Abu bakar tuh kan dari bakaran kayu ya, dan itu tuh kandungannya baik untuk tanaman, untuk tanah. Jadi selain bisa untuk menyuburkan tanaman, dia juga bisa mematikan rasa asam di tanah. Bisa juga untuk merangsang kesuburan akar dari tanaman itu ya, bisa merangsang pertumbuhan bunga di tanaman-tanaman atau buah-buah atau biji gitu ya. Jadi bagus banget kalau tanaman dikasih abu bakar. Gitu. Berarti itu cuma untuk bunga saja atau tanaman buah saja atau semua tanaman bisa? Saya rasa semua tanaman bisa gitu. Karena kan dia merangsang kesuburan akar gitu. Jadi jadi akarnya ya. Jadi untuk buah bisa, untuk bunga bisa gitu, untuk tanaman yang hanya berdaun-daun gitu juga bisa, bagus gitu. Makanya aku manfaatkan
abu bakar, jangan dibuang sia-sia ya. Oh, ya bermanfaat banget ya. Iya, untuk Jadi pantesan para petani-petani itu kalau habis panen, kan itu batang padinya nggak dibuang tuh, ya, dikumpulin, terus kan. Terus dibakar kan bakar biasanya. ya, kan jadi abu. Nah, bisa untuk pupuk gitu. Oh, jadi buat pupuk alami untuk si sawah gitu ya. Si sawah menetralisirkan tanah yang habis ditanam gitu, kan harus diolah dulu kan tanahnya itu. Betul. Iya. Iya sih. Berarti benar. Orang zaman dulu berarti ininya akalnya udah cerdas-cerdas semua. Iya. Sebenarnya gitu. Enggak cuma untuk buah murbei, kemarin kan juga tak pakai untuk bunga anggrek. Sekarang bunga anggrek aku udah berbunga deh. Bunga banyak. Yang itu yang ngambil dari tetangga itu? Ya, ambil dari tetangga, yang aku ambil dari pohon itu toh. Aku dan panennya itu yang asal-asalan itu. Akhirnya tak pindah ke pot, tak taruh di depan rumah. Sekarang udah berbunga deh gitu. Pasti cantik tuh. Oh, cantik banget ya, cantik. Jadi warna apa? Warna ungu. Oh, warna ungu. Warna ungu. Karena bunga anggrek yang warna ungu itu tuh Pak, biasanya itu bisa dijadikan lambang kerajaan gitu. Oh gitu. Makanya aku manfaatkan, aku taruh di pot aja, tak taruh di tanaman depan rumah. Jadi rumah kita itu bisa apa ya, untuk melambangkan kerajaan atau kekayaan yang anggrek ungu itu ya. Oh, jadi ada lambangnya ya? Iya, ada lambangnya. Selain ada lambangnya juga sangat bermanfaat untuk kesehatan ya. Jadi si bunga anggrek itu kita jemur sampai kering, terus lalu diseduh, dijadikan kayak teh itu ya. Teh itu kalau kita konsumsi teh bunga anggrek bisa mengurangi rasa stres. Oh, bagus berarti ya? Iya, bagus. Selain itu bisa juga untuk menyehatkan tulang, terus menyehatkan gigi gitu. Berarti di samping untuk kesehatan bisa ngirit juga tuh. Iya dong. Bisa bikin teh pakai bahan alami, organik, sehat pula. Nah, murah pula, mudah dicari, untuk hiasan rumah juga cantik gitu. Pokoknya kalau kita mau belajar itu sebenarnya ya kesehatan itu murah dan mudah ya Pak. Iya. Ya tergantung orangnya itu mau belajar enggak. Sekarang kan media banyak. Ada buku, ada Google, ada di YouTube juga banyak, ada di aplikasi sebelah-sebelah itu juga explore tentang kesehatan juga banyak. Ya intinya kesehatan itu kan penting. Iya, sangat penting. Number first lah, number one untuk manusia ya kesehatan itu. Karena kalau sehat tuh mau ngapain juga enak. Iya. Mau bekerja juga enjoy. Iya, betul. Kan. Jadi ya mari kita jaga kesehatan kita masing-masing agar kita selalu dalam keadaan sehat yang walafiat, bisa bergerak, bisa bekerja, bisa berinovasi, bisa bersaing dalam kreativitas. Iya. Kalau sehat tuh ngapa-ngapain kan enak. Aktivitas juga insya Allah lancar. Gitu. Hewan pun juga gitu kan. Iya, ya sama aja hewan, tanaman juga gitu. Tanaman kalau sehat juga sangat menguntungkan untuk manusia ya kan. Jadi ya kita bisa lakukan, kenapa enggak gitu. Iya. Ya kadang tuh orang tuh pada malesnya itu kalau konsumsi herbal itu kan biasanya lama ya. Misalkan pusing atau perut mual-mules, kita parutan kunir, efeknya itu 1-2 hari baru kerasa. Tapi kalau pakai obat emang cepat, langsung reaksi. Dia bisa langsung,
tapi juga ada juga yang lama karena Iya. udah mungkin udah terlalu over. Jadi udah terlalu keseringan, Gitu ya. terlalu keseringan minum obat. Obat. Jadi malah efeknya agak lama. Oh iya. Ya tergantung, soalnya obat itu kan mengandung bahan kimia ya. Jadi ya apapun obatnya yang udah diracik berbentuk obat itu pasti melalui proses kimia, itu pasti. Itu pasti. Iya. Dan pastilah ada bahan pengawetnya juga. Nggak mungkin enggak, karena kan obat itu rata-rata expirednya kan 1 tahun. Iya. Kalau herbal kan expirednya cepat banget. Misalkan Iya. kita parut kunir nggak langsung Sehari, dikonsumsi ya sehari pun bisa expired. Iya. Gitu. Makanya kita beruntung punya tempat, punya kebun yang bisa kita tanamin berbagai macam obat herbal. Setiap saat ada gejala apa-apa kita bisa langsung cabut sesuai dengan kebutuhan kita. Iya, betul. Sesuai dengan kepentingan kita. Itu sangat bagus sih. Yang penting kita tuh apa ya, telaten. Merawatnya ya. Merawatnya tuh Dalam telaten. merawat itu harus telaten. Ya kita sayangin juga ya, seperti merawat tubuh kita. Karena kan ya tanaman bisa bermanfaat untuk kesehatan kita, untuk pandangan juga bisa buat kita tuh fresh, seger gitu ya Pak, mengurangi stres gitu. Tuh. Ya apa ya, kita itu memang harus banyak belajar ya, entah itu tentang kesehatan, entah tentang kehidupan, entah tentang pekerjaan, entah tentang dalam bidang apa aja lah, ya kan? Iya. Ya seperti saat ini kita misalkan kayak bikin YouTube gitu tentang edukasi, kita kan juga perlu banyak belajar juga. Iya dong, tentu. Banyak belajar dan apa ya, kita nikmati prosesnya. Iya. Ya mau ibaratnya mau lolos atau enggak itu kan yang penting kita udah berusaha. Belum lolos saja udah dapat tawaran dari pihak-pihak sebelah. Iya. Itu belum lolos. Makanya kadang kalau aku lihat-lihat di teman-teman di YouTube itu pada pesimis. Oh gitu. Dengan ini apa? Alasan keterbatasan, alasan apa ya? Kameranya kurang bagus, malu. Tapi kalau duitnya mau. Ya pasti dong. Ya rata-rata kan gitu. Iya. Rata-rata gitu, duitnya mau tapi kerjanya agak ini males-malesan, agak malu-malu, tapi jangan ini banget loh ya, jangan terlalu over juga, jangan terlalu over apa ya, optimis boleh tapi jangan terlalu over, karena yang udah gede-gede, yang udah terlanjur gede itu juga kena mental juga. Oh iya. Bisa berakibat gila lah. Yang temanmu itu toh Pak? Itu bisa hampir stres dia. Iya. Mendekati gila. Waduh. Mendekati gila. Jadi stres sama gila kan beda. Oh iya. Stres itu kan karena banyaknya tekanan di dalam otak dia, mengakibatkan stres karena numpuk kan. Karena numpuk akhirnya stres. Beda kalau gila kan udah hilang lost control, udah hilang pengendali di dalam otaknya, udah nggak ada. Jadi lost control, totally lost itu kalau gila. Tapi kalau stres kan masih
sadar, masih sadar. kemana-mana ditanya orang juga masih nyambung. Iya. Cuma ya dia banyak tekanan aja, kadang linglung, jadi pandangan kosong gitu kalau orang stres tuh. Iya. Diajak ngobrol kemana, nyambungnya kemana. Tiba-tiba blank. Blank tuh, itu terlalu banyak tekanan. Makanya banyak-banyak konsumsi herbal. Iya. Terus jangan terlalu over dalam mengejar target sesuatu ini itu demi memenuhi cuan kan, demi cuan, demi uang. Ya segala sesuatu itu membutuhkan uang itu ya. Tapi semua sesuatu tidak bisa diukur dengan uang. Jadi semuanya itu belum tentu bisa diukur dengan uang. Tapi kalau segala sesuatu membutuhkan, ya misalkan pokok, kayak beras, kita biar beli ya pakai duit uang, memang. Pakai duit, air kita bayar juga pakai duit, listrik juga pakai duit. Tapi kan ada hal-hal tertentu yang tidak bisa terbelikan oleh uang. Misalkan kita cuma mandang langit aja, gratis toh. Gratis, ya. Pemandangan di langit, orang yang bisa menikmati langit itu nggak perlu bayar dan nggak membutuhkan uang sama sekali. Iya. Dan tidak bisa dibeli pemandangan itu karena setiap hari langit itu kan berubah-ubah, warnanya, coraknya, kecerahannya itu berubah-ubah. Jadi tidak bisa kita setting sesuai keinginan kita. Iya, nggak bisa dibeli, nggak bisa dibayar. Tapi indah banget, bisa kita nikmati setiap hari gratis, ya kan? Iya. Menikmati ini lagi yang viral-viral, lagi tren menikmati suara hujan. Oh. Ini aneh ya, namanya warga plus 62 ya. Kalau nggak aneh ya bukan warga plus 62. Ya agak aneh-aneh aja. Hujan tuh dari dulu itu turun padahal. Iyalah. Sebelum kita lahir pun hujan udah ada. Kenapa nyadarnya baru sekarang? Gitu loh. Turunnya tuh udah sebelum kita lahir, cuma nyadarnya baru sekarang. Sebenarnya gini ya, semua aspek di dalam lingkungan kita itu sebenarnya bermanfaat. Bermanfaat ya. Tapi ya kita manfaatkan secara proporsional. Sesuai kebutuhan kita. Iya. Jadi sesuai kebutuhan kita. Kalau terlalu over nyari hujan di sana, hujan dicari, sini hujan dicari, nah itu bukan stres lagi. Tapi udah gila. Udah bukan menikmati, udah tapi bukan ya menikmati. Apapun sesuatunya, apapun halnya, kalau terlalu diburu itu kita nggak akan bisa menikmati. Iya. Duit kita terlalu terporsir nyari duit banget, kita malah nggak bisa menikmati duit itu. Iyalah. Karena apa? Ya karena otak kita cuma duit. Begitu orang lain healing, begitu orang lain posting di tempat-tempat wisata, malah kitanya yang sewot. Lu enak punya banyak duit, padahal kita sendiri malah sibuk nyari duit. Nggak nyadar. Jadi nggak nyadar, kitanya terlalu sibuk, orang lain yang seadanya, dengan kemampuan seadanya, dengan duit seadanya bisa menikmati, jalan-jalan sana sini, bisa jalan-jalan ke pantai. Kalau nggak ke pantai, misalkan di sekitar rumah aja lah, di taman-taman dekat. Tuh kan sekarang pemerintah kan banyak menyediakan tempat-tempat wisata, banyak tempat hiburan di dekat sekitar kita. Ya gimana ya cara kita menikmatinya? Apaan tuh? Ini wingko babat. Aku khas Semarang ya. Iya. Wingko babat tuh khas Semarang. Tuh bulet ini. Dari tepung ketan ya. Sama kelapa. Oh itu, cobain deh. Enak juga, ngobrol sambil nyemil, iyalah, ngeteh, ngopi. Nah, sambil kita pandang-pandang tanaman gini aja udah rasanya tuh
seger, fresh gitu ya Pak. Ini aja simple, tapi kalau kita perhatikan indah. Indah ya, karena ada beberapa macam warna ya Pak. Ada hijau, kekuningan gitu, pink gitu. Dan ini jenisnya yang ini sih nggak tahu juga sih. Jangan nggak begitu paham, tapi yang penting seneng aja. Kita nggak perlu paham, asalkan seneng, indah dipandang, menyejukkan mata, menyejukkan hati, ya udah kita pajang gitu. Dan mati aja. Yang sebelahnya itu batangnya pink, daunnya hijau kekuningan, wah unik, bagus ya. Itu satu tanaman aja ada beberapa macam warna ya Pak. Jenis apa itu namanya? Itu namanya bayam. Jadi itu kayak bunga bayam kalau sebutnya. Bunga bayam. Jadi bukan bayam yang kita masak ya. Itu bunga bayam untuk hiasan di sekeliling rumah kita ya. Seperti itu cuma. Itu juga subur ya Pak tumbuhnya. Padahal itu pindahan dari kebun ke dalam ya. Tapi karena kita tanamnya dengan benar, kita kasih pupuk yang baik, jadi tetap tumbuh dengan subur. Ya ini kan di kebun kita yang di luar. Dari kebun luar nggak kita cabut, tapi kita ambil sebagian. Jadi kita apa ya? Sebarluaskan. Ya. Sebarluaskan, kita manfaatkan. Jadi nggak usah bela-beli. Iya. Ada yang bagus bisa dipisah, bisa diambil. Jadi kita tuh keluar masuk pandangannya tanaman seger gitu ya. Di luar ada, di dalam ada gitu. Ya itu udah ini loh, udah masuk terapi alami, terapi alami ke dalam jiwa kita. Terutama yang paling kena itu terapi mata. Iyalah, kan pandangan langsung jernih. Terapi mata itu paling kena, itu awalnya kita pasti terapi mata. Terapi mata, terus terapi jiwa. Kenapa? Karena begitu kita lihat, bagus ya, cantik ya, itu kan nggak kita omongin, tapi kita bicara dalam hati ya. Jadi nggak kita omongin, tapi kita udah merespon, merespek apa aja yang ada di sekitar kita. Jadi bangunin pikiran kita jadi fresh. Biar fresh. Jadi awalnya nggak ada ide, jadi punya ide. Iya. Makanya ya paling enjoy, paling enak itu bisa menikmati hidup. Di rumah aja bisa menikmati hidup, bisa santai sama keluarga, sama anak istri. Ya buat teman-teman kita, makanya kita saranin juga. Jadi buatlah rumah se-enjoy mungkin, buatlah tempat se-enjoy mungkin. Tapi gini soalnya, orang-orang tuh kalau kita bilangin gitu, ekspektasi mereka itu mahal, gitu. Bikin rumahnya mahal, bikin tempatnya mahal. Sebenarnya kan enggak harus mahal, enggak harus mewah. Nyaman. Sederhana tapi nyaman gitu aja sebenarnya. Tapi orang-orang sensitif kalau dibilangin kayak gitu. Iya, situ modalnya beratus-ratus juta gini. Enggak ada sebenarnya. Ya kalau bikin rumah itu memang mayoritas, memang kalau zaman sekarang, itu emang ratusan juta. Cuma prosesnya yang bisa kita pakai dengan limit kecil. Misalkan bangun rumah ya, maksudnya bangun rumah, punya uang 5-10 juta, beliin bahannya dulu. Ya, kita nyicil lah istilahnya. Itu kan murah jadinya. Bisa. Sebenarnya hasil akhirnya mahal. Cuma nggak terasa. Nggak terasa nanti akan jadi dengan sendirinya. Iya.
Tapi ya itu udah gimana sih? Orang itu udah pesimis duluan dan udah menjudge duluan seolah-olah ya mahal itu tadi. Ya, karena mikirnya bikin rumah itu membutuhkan uang yang banyak. Jadi kalau belum punya uang ratusan juta belum berani gitu. Jadi ya udah kayak apa ya? Kayak ketakutan dulu. Iya. Ya kayak ketakutan, kayak apa ya? Kayak antipati mau bikin sesuatu yang bagus, nanti takutnya berlebihan gitu. Padahal kan enggak. Ini jangan-jangan gini, jangan-jangan gitu. Padahal enggak. Ada berlebihan itu kalau kita merasa mau bersaing. Iya. Jadi ada tetangga yang bikin, terus kita merasa tersaingi. Iya. Nah, itu nanti akan jadi beban. Kalau itu, jadi ya gengsi. Karena gengsi, terus inginnya bersaing. Iya. Tetangga beli TV, ikut beli TV. Tetangga bikin rumah, ikut bangun juga. Nah, itu ya pusing sendiri kalau gitu caranya. Iyalah, padahal kan kalau soal harta benda itu nggak bisa kita ikutin ya Pak. Harus sesuai kemampuan kita. Ya satu sesuai kemampuan, yang kedua sesuai keinginan. Maksudnya dalam arti keinginan tuh, misalnya kita mau bikin rumah yang model klasik misalkan. Jadi kita harus tentuin dulu temanya. Ya. Jadi nggak cuma di YouTube yang butuh tema, di kehidupan juga butuh tema. Iyalah. Kita mau lari kemana dulu? Kita mau modern, apa klasik, atau minimalis? Nah, gitu. Itu kita tentuin temanya. Dan nanti kita sesuaiin dengan budget. Klasik mahal, kata siapa yang nggak suka. Ya itu tadi, kalau pakai dengan cara semut, nyicil, mudah dan murah juga. Semua itu murah dan mudah. Iya, kesehatan murah dan mudah. Kalau mau belajar tentang herbal, kehidupan di dalam rumah tangga murah dan mudah, asalkan mengikuti tips kita tadi yang cara nyicil itu tadi. Ya kan? Banyak sih. Iya sih. Ya kan? Tergantung pikiran kita kok kayak gitu ya Pak. Tergantung kita yang berpikir tuh slow atau harus dibikin berat gini tuh. Nah ya seperti itulah, namanya juga orang banyak. Makanya ya orang banyak juga gitu sih. Pikirannya masing-masing. Cara berpikirnya itu kita bukannya nyalahin, mungkin mereka yang kurang paham atau kurang tahu. Bisa jadi. Dan kadang udah pesimis. Apalah daya saya, apalah kemampuan saya ya cuma segini-segini aja. Nggak ada sebenarnya manusia yang mempunyai kemampuan segini-segini aja, itu nggak ada. Yang ada itu males dalam berusaha. Misalkan mau dagang makanan ringan atau snack, atau nggak usah yang butuh modal besar, yang jualan es teh itu aja. Ya, es teh jumbo. Es teh jumbo itu kan kalau di saat kemarau kemarin sehari bisa 2 juta, 3 juta loh. Iya. Sehari, ya kan? Sampai pesen es kristalnya itu sampai nggak bisa menuhin. Sempat itu nggak tercukupi itu es kristal. Berapa hari sampean itu karena terlalu banyak pesanan. Teman kamu kan ada kan? Iya ada. Tuh ada beberapa sih, banyak lah. Ada hampir 10 orang temen aku. Yang jualan es. Iya. Yang jualan es jumbo itu di pinggir bisa untuk hidup juga kan? Ya bisa lah, bisa. Asalkan kita itu nggak malas, nggak malu, nggak gengsi, itu bisa banget. Itu ngalahin buruh-buruh pabrik itu malah itu hasil dari es teh jumbo itu. Iya. Sepele padahal ya. Cuma es teh, tapi malah yang kerja-kerja jadi karyawan bisa kalah. Modalnya nggak banyak. Paling sekitar
5-10 itu. Ya. Yang mahal itu kan di gerobaknya, alatnya yang mahal. Kalau untuk bahan utamanya teh, gula itu ya murah banget. Iya, yang mahal itu alatnya. Itu. Tapi kan sekarang kan ada itu toh Pak, komunitas itu persewaan alat. Jadi kita nggak harus bikin sendiri, nggak harus beli gerobak. Nanti bayar sewa sehari berapa ribu gitu. Jadi lebih mudah lagi. Jadi kita punya tempat, punya pandangan, terus kita sewa gerobak, nanti diantar, misal tempatnya sini ya diantar sampai sini gitu. Nanti misal udah gimana ya, istilahnya udah bosen jualan, nanti udah nggak sewa lagi, nggak apa-apa, nanti diambil lagi sama yang punya gitu loh. Jadi kita nggak repot gitu. Jadi misalkan kita udah punya niat, cuma beli bahan baku. Iya, beli bahan baku. Alat sama gerobaknya bisa sewa. Bisa sewa. Nah, itu bisa jadi tips juga itu. Iya, bisa. Jadi usaha dengan modal kecil, hasilnya lumayan. Untungnya gede ya. Tapi ya kita kembali lagi, kita nggak malas, nggak malu, ya harus niat gitu. Apaan sekarang yang kayak kemarin aku beli itu malam-malam itu katanya cabangnya 5 kok. Oh iya. Cuma jualan es teh aja punya cabang 5. Rata-rata gitu sih. Kalau udah punya cabang 5 malunya di mana? Ya, duitnya malu lah. Ngalir kan? Iyalah. Ngalir malah juga. Bangga dia. Otomatis karyawan juga ada. Iya. Karyawan kalau udah cabang 5 kan karyawan banyak pasti punya lah, kan? Iya, ada. Punya. Nggak mungkin dijualin sendiri, nggak mungkin. Orang tuh biasanya malunya itu kalau lagi awal. Lagi awal. Lagi awal itu biasanya malu. Iya sih, memang itu ya wajar sih, memang sih kalau kita tuh biasanya tuh pekerja buruh pabrik ya Pak. Terus tiba-tiba kita keluar, terus kita berdikari baru, membangun usaha baru. Yang dulunya kerja terus jualan gitu memang nggak tahu ya Pak. Jadi kita tuh kayak refleks itu, memang ya ada rasa malu itu memang ada sih. Gitu. Dari apa ya, timbulnya sendiri dengan apa ya, nanti gimana gitu memang sih. Tapi kalau kita yakin, kalau kita fokus ya, kita buang malu kita ya insya Allah ya enggak apa-apa gitu loh. Jadi kemaluan gitu memang hanya pikiran kita sendiri gitu tuh. Jadi refleks gitu loh. Makanya gimana ya, ya memang sih kalau 1, 2, 3 hari itu ada rasa malu itu wajar sih, ya wajar. Tapi dengan lama-kelamaan, dengan apa ya, berjalannya waktu, kita mau terus berusaha, terus juga yakin gitu, insya Allah kemaluan kita itu hilang sendiri gitu. Iya, jadi rasa malu kita jadi hilang sendiri karena udah pede dengan hasil yang yang sesuai. Seperti keponakan kamu itu yang jualan bakso itu. Iya. Dari awalnya nekat nekat cuma jualan bakso, sekarang bisa bikin rumah sendiri, beli mobil, punya karyawan, ada rukonya sekarang nambah jadi 2. Itu dulu udah bakso tuh. Iya, itu dulu juga udah itu loh Pak, kayak menyerah gitu. Aduh, pesimis gitu ya. Iya, tapi tetap terus yakin, semangat ya. Bismillah, pokoknya bisa ya, alhamdulillah. Ya sekarang tahu sendirilah, udah bisa menikmati hasilnya. Iya. Gitu. Ya semua itu ya itu Pak, balik lagi ke kita. Semoga teman-teman kita itu bisa menangkap apa yang sudah kita sampaikan, sudah kita obrolkan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman kita yang melihat, mendengarkan. Tapi ya itu
orang tuh kalau melihat atau mendengarkan kita cuma sebatas setengah, separuh, seperempat ya nggak dapat ilmunya. Iya. Kalau bisa melihat full durasi, ya insya Allah akan bermanfaat bagi kehidupan teman-teman kita yang kurang, yang merasa minder, kurang percaya diri, itu bisa terbangun jiwanya. Iya. Jadi ya melihat juga mempelajari juga mempraktekkan, juga berpikir yang positif aja, gitu ya, insya Allah bermanfaat. Jadi ya, kita nggak cuma apa ya Pak, ya kita sebenarnya juga cuma orang bodoh ya, tapi kan kita mau belajar. Setelah udah belajar, kita tahu prosesnya, kita harus itu juga share pengalaman kita. Ya kan? Jadi yang penting positive thinking. Nah, gitu. Jangan negatif ya. Yang penting positive thinking, selalu menjalani aktivitas dengan baik, rutinitas dengan baik, sayangi tubuh kita dengan cara-cara yang sehat. Sayangi keluarga kita, ya kan? Dengan kasih sayang yang kita berikan kepada anak istri, kemungkinan besar ya keluarga damai, tubuh sehat, pikiran selalu fresh, selalu bisa berpikir jernih, mencerna apa saja yang ada di sekitaran kita, bisa memanfaatkan apa aja yang di sekitar kita. Itulah manusia yang kaya sebenarnya. Karena bisa menikmati alam sekitar kita. Orang yang kaya itu orang yang bisa menikmati, bukan mengejar. Kalau mengejar itu ya apa? Ya disebut kaya dari mana? Wong kurang kok. Masih cari kan kurang kan berarti kan. Kalau orang yang bisa menikmati apa yang ada itulah orang yang paling kaya. Tapi kan mindset orang itu kaya itu ukurannya. Punya rumah mewah, punya mobil banyak. Punya pesawat, punya kapal, punya. Nah, kalau nurutin itu semua, mana ada sih yang ada lengkap, mana ada. Seorang presiden aja nggak punya sesuatu yang lengkap. Padahal presiden gelarnya RI1, RI1. Tapi ya itu. Dia ya masih ada yang kurang. Pasti. Makanya masih nyari jabatan. Masih pengen jadi presiden lagi, pengen menjabat menteri lagi, pengen menjabat pegawai apalah. Dipertahankan mati-matian, itu berarti kan masih kurang. Lebih enak orang itu yang bisa menikmati apa adanya, bukan ada apanya. Itu semoga itu sebagai referensi, sebagai inspirasi, sebagai motivasi untuk teman-teman kita ke depan. Jadi sebenarnya kekayaan itu ada di diri kita sendiri ya Pak. Seberapa besar kita bisa menikmati kehidupan ini. Jadi ya terkadang kumpul sama keluarga aja sebenarnya tuh mudah dan gratis. Tapi kalau orang sibuk ya susah ya Pak. Susah cari waktu untuk bersama, untuk kumpul itu ya. Susah kan, kadang ada yang lembur nggak pulang. Kadang yang ngejar deadline, ngejar target itu kan apa ya? Waktunya itu tersita untuk hal-hal yang seperti itu. Ya kembali lagi butuh itu penting, kebutuhan itu. Tapi bekerja kan juga harus. Bekerja juga harus, tapi nggak semua hal bisa diukur dengan uang. Tapi orang pasti ya yang namanya warga plus 62 pasti ya. Tapi faktanya apa-apa butuh uang. Emang iya, tapi apa-apa itu apa saja. Kebutuhan pokok manusia itu kan bisa makan,
pakaian, perumahan. Itu primer, kebutuhan primer. Misalkan belum punya perumahan, ya yang penting makan sama pakaian. Kan tempat tinggal kan, masa iya sih orang tua nggak ada, bisa nebeng dulu, bisa ngontrak dulu, ngekos dulu. Banyak kok, solusinya banyak. Tergantung kita sih, tergantung kita cara berpikirnya gimana. Ya itu tadi, mudah-mudahan semua apa yang sudah kita omongkan bisa bermanfaat bagi orang, bisa menjadi inspirasi, sumber kreativitas, inovasi, bisa bergerak lebih maju lagi, bisa memanfaatkan lingkungan sekitar dengan segala kebermanfaatannya. Nah itu teman-teman, itu tadi obrolan kita ya. Terima kasih banyak yang sudah mengikuti sampai habis. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi inspirasi kalian untuk kehidupan ya. Pokoknya tonton terus video aku yang akan hadir di hari selanjutnya. Baiklah, saya rasa sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.